Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan semoga menyertai saudara-saudaraku semuanya. SDM atau beberapa kalangan menyebutnya SDI. Kalau SDM itu sumber daya manusia, kalau SDI itu sumber daya insani, sama aja. Adalah faktor yang pertama dari 4 faktor yang membentuk siklus sebuah unit usaha. Dari SDM ada yang kedua, proses internal. Proses internal itu kalau di bank ya 2, proses simpanan atau proses tabungan, dan proses pembiayaan atau proses kredit 2. Jadi semua yang ada, yang audit, ada operasional, ada macam-macam itu intinya memproses 2 proses internal ini, yaitu kredit dan simpanan. Setelah proses ini, itu akan melahirkan sebuah kepuasan nasabah, ya kan? Nah, kalau nasabah puas, maka dia akan kembali lagi dan bertambah, sehingga akan menghasilkan pendapatan. Nah, dari pendapatan yang sudah diperoleh dalam 1 tahun, itu nanti disisihkan salah satunya untuk melatih SDM. SDM semakin baik, proses internal akan semakin baik, kepuasan nasabah akan semakin baik, dan pendapatan akan semakin baik. Terus muter terus. Oleh karena itu, ada satu parameter mengenai turnover karyawan, mengenai perputaran karyawan, maksudnya keluar masuknya karyawan. Itu angka yang sehat itu ada di angka 10%. Jadi kalau misalkan Anda punya warung ya, punya pabrik, punya toko, punya tambak dan lain sebagainya, Anda mengelola 100 karyawan, itu kalau yang keluar dan masuk lagi, keluar masuk ya, itu 10 orang dalam waktu 1 tahun, itu nggak apa-apa, itu malah sehat. Karena bagaimanapun juga orang itu macam-macam, ada yang punya harapan di tempat lain, ada yang dulu belum menikah, kemudian dia menikah, ada yang diminta berhenti oleh suaminya dan lain sebagainya. Nah, kalau masih di bawah 10 orang, itu berarti proses internal Anda, kepuasan nasabah Anda, dan pendapatan Anda tidak terganggu. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau di atas 10%, ya, menyentuh 20%, 10 ke atas menuju 20, itu Anda harus hati-hati. Sambil Anda lihat pendapatan Anda menurun atau tidak. Jadi 3 yang Anda lihat: profitabilitas, likuiditas, sama solvabilitas. Nah, kalau masih di bawah 20%, itu masih stabil perusahaan Anda. Stabil loh ya. Jadi jangan yang markup, dalam arti kalau Anda punya uang tapi uangnya dari bank, itu beda. Harus di clean kan. Hitungannya adalah
hitungan kas ada tapi kas yang dari operasional itu tidak terganggu, masih oke, nggak apa-apa. Tapi menuju 20% itu HRD ini, atau dalam hal ini pemilik ya, kalau itu perusahaan kecil itu pemilik, itu sudah harus introspeksi diri, karena angka di atas 20% itu nanti itu menunjukkan bahwa itu sudah ada masalah dalam kepuasan karyawan, sudah menuju angka yang mengkhawatirkan. Kalau alasan pasti mereka punya alasan yang diplomatis. Jadi saya sudah sering melihat data ya di HRD di 3 perusahaan. Itu rata-rata sebetulnya dia nggak betah, tapi alasannya adalah merawat orang tua misalnya gitu. Alasannya adalah ikut suami gitu. Tapi sejatinya itu ada ketidakpuasan tertentu. Nah, ini kalau Anda bisa tahu persis lebih baik. Jadi tahu persis apa yang jadi masalah dari karyawan itu, karena paradigma kita harus seimbang, harus selevel, harus sejajar. Jadi memang betul kalau Anda pemilik, karyawan itu harus bersyukur bekerja di perusahaan ini. Cari kerja sulit sekarang. Namun bagaimanapun juga kalau owner itu pinter, kalau direksi itu pinter, itu dia harus pilih orang-orang yang kompeten. Kalau yang bekerja nggak kompeten pun percuma, tidak akan menghasilkan keuntungan apa-apa bagi perusahaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.